Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Malam ini insyaallah hadis yang ke-37. Betul ya, Sanad? Al-hadisu as-sabi'u was-salasun. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala qala innallaha katabal hasanati was-sayyiati summa bayana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan wa in hama biha fa'amaliha kataballahu indahu asra hasanatin ila sab'ina mi'ati di'fin ila ad'afin kasiratin wa in hamma bisayyatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan fa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayi'atan wahidatan bihazil huruf ila akhir. Hadis yang ke-39 Hadis yang ke-37 diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Yaitu anaknya Abbas. Ibnu Abbas berarti Ibnu kan anak, Abbas nama. Ibnu Abbas anaknya Abbas. Yang dimaksud Abbas di sini adalah pamannya Nabi, yaitu namanya Abdullah. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, itu namanya Abdullah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Huma, maka huma pakai huma, bapak ama anak. Ini sahabat Nabi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima, tentang apa-apa yang yarwihi, yang diriwayatkannya, an rabbihi, dari Rabbnya, dari Tuhannya, tabaraka, yang maha suci, wa ta'ala, dan yang maha tinggi. Berarti ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi. Jadi kalau ciri-ciri hadis qudsi, setelah qala Rasul, di situ qala ta'ala. Itu ciri hadis qudsi. Apa dalam hadis qudsi ini? Dijelaskan bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati was sayyiati, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan maupun keburukan. Ya, al hasanati as sayyiati. Jadi lawannya al-hasanati, lawannya as-sayyiat. Jadi kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu udah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ke depannya nih terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap bangsa dan negara kita, Allah tahu nggak? Tahu Allah apa yang akan terjadi ke depannya ini, baik maupun buruk, yang menimpa kepada kita, keluarga kita, tetangga kita, bangsa dan negara ini, bahkan dunia. Apa yang akan terjadi ke depannya, baik maupun buruk, Allah sudah tahu, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu nggak apa yang terjadi besok sama kita? Agak tahu kita. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau nggak baik, bersabar. Karena rukun iman itu kan, rukun iman yang terakhir kan bicara enak nggak enak, takdir baik maupun takdir buruk.
Harus siap kita. Jangan yang enak-enak aja yang kita rasain, alhamdulillah. Tapi yang kagak enak kita rasain, ya sudah menjadi takdir Allah, ketentuan Allah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, ya. Al-hasanati as-sayyi'at, kebaikan maupun keburukan itu sudah menjadi ketetapan Allah, menjadi takdir Allah yang Allah tetapkan kepada diri kita. Kalau kita pengennya apa ke depannya? Baik terus. Jadi nggak bisa kita dalam kehidupan dunia ini kita posisi kita senang aja, bahagia, enggak. Itu bukan dunia namanya. Enggak bisa. Ada jatuhnya. Enggak ada setiap manusia ini di dunia ini nih, hidupnya ini enak, enggak, ada enggak enaknya. Dalam kehidupan tuh bahagia, senang, gembira, sedih, nangis, sedih, itu dunia. Jadi enggak ada tuh di dunia ini orang yang senang, enggak ada. Di dunia ini orang enggak punya masalah, enggak ada, semua orang punya masalah, punya persoalan. Persoalan fisik, kesehatan, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan anak, persoalan tetangga, persoalan usaha, persoalan dagang, persoalan negara. Negara aja begini hari beres-beres kalau urusan negara. Agak beres-beres, judi online aja kagak beres-beres. Judi online agak beres-beres begini hari, bayangin negara tuh. Apalagi kita nggak akan selesai dunia mah. Mungkin Imam Ahmad bin Hambal ditanya, wahai Imam, kapan orang mukmin istirahat? Bukan, udah mati belum istirahat, orang digebukin di kuburan gimana gitu? Ya, digebukin di kuburan, lo kagak sholat dulu ya, wah konjokin malaikat. Lu nggak pernah ngaji, lu rumah masjid dekat rumah lu nggak ngaji, digebukin lagi kita, Pak Wakil gimana? Kapan wahai Imam orang mukmin bisa istirahat? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Saat engkau melangkahkan kakimu memasuki surganya Allah, disitulah kamu bisa beristirahat. Tuh. Jadi saat langkah kita nih masuk ke surga, kaki kita nih yang kanan masuk ke surga, disitulah istirahatnya orang-orang mukmin. Disitulah istirahatnya orang-orang beriman saat masuk surga. Istirahat kita. Kerja enggak Pak Wakil? Udah enggak kerja. Enggak kayak di dunia kita ginari pagi, siang, malam terus. Ya Ustaz Nur ya. Kejar dunia kita, ngos-ngosan. Kejar terus. Lelah fisik kita sampai Tuhan lupa kita. Sampai Tuhan kita lupa, sampai sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, lupa kita karena ngejar dunia, ngejar dunia. Awal bulan, senang gajian, senang pertengahan bulan, puyeng lagi dia. Terus aja begitu kehidupan. Makan, tidur, kerja, tidur, makan, tidur, kerja, wisata, seneng-seneng, mati. Sholat kagak, puasa kagak. Gimana Pak Wakil ini? Jadi kalau kita mau istirahat, nanti dalam surganya Allah baru kita bisa istirahat. Saat langkah kaki kita masuk ke dalam surganya Allah, disitulah kita mukmin bisa beristirahat. Kita udah nggak kerja lagi, udah Pak Wakil udah nggak nyari duit kita, udah enak, agak nggak nyari duit kita, nggak banting tulang, peras keringat, betul nggak? Enggak kita. Sakit nggak kita di surga? Kagak, nggak ada di surga tuh sakit, nggak ada orang sakit kali. Kali di surga ada orang sakit, sakit apa? Diabetes, gula, enggak ada. Ada nggak orang di surga kena asam urat? Nggak ada. Kena jantung? Enggak. Ginjal? Enggak. Lever? Enggak. Batuk pilek? Enggak. Buang air besar aja kagak? Bayangin. Makan mau makan tiap hari, tapi nggak buang air besar, gimana itu? Tidur nggak penduduk surga? Nggak tidur, Pak Wakil kagak, melek mulu kita, bayangin coba tuh. Melek, mulu girang, nggak ada itu sedetik pun penduduk surga
sedih banget gue nih, bete. Enggak ada. Muda semua umurnya 33 tahun kata Nabi. Ke Nabi Isa umurnya. Tuh 33 tahun kan orang lagi digagah-gagah. Hah? 7. Jadi bahwa kebaikan dan keburukan ini dalam kehidupan dunia itu ya memang sudah normal, begitulah kehidupan dunia. Dan itu sudah menjadi catatan Allah, ketetapan Allah, Allah takdirkan buat kita. Cuman ya namanya manusia pengen takdirnya yang baik-baik aja. Kogiran yang baik-baik, yang bikin hatinya senang, bahagia, oh ini takdir Allah. Lu mah enak, duitnya banyak, ya emang udah Allah takdirin. Ya. Lu mah enak punya pangkat jabatan, ya emang udah takdir Allah. Yang baik-baik tuh, lu mah enak hidupnya punya kontrakan 100 pintu, ya udah takdir Allah. Yang baik-baik. Ntar saat yang buruk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kasih penyakit dalam tubuhnya, diuji sama Allah. Dikasih penyakit dalam tubuhnya oleh Allah, diuji, sabar nggak dia? Udah nggak enak. Orang yang namanya fisik kalau udah sakit udah nggak enak deh. Punya duit banyak juga kagak enak, ya nggak Pak Surono? Duit kita banyak, fisik kita sakit, enak nggak? Percuma, buat apaan? Orang sakit makan aja nggak enak, makan nggak enak, dipantang, betul nggak? Orang sakit udah nggak enak deh. Urusan dunia aja udah nggak enak, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Urusan ibadah juga ribet. Sholat nggak bisa diri. Bulan Ramadan nggak bisa puasa. Dipanggil haji juga nggak bisa berangkat haji, orang sakit. Nggak enak udah. Jadi tetap kita harus beriman kepada takdir Allah, baik maupun buruk. Jadi sudah menjadi ketentuan Allah, menjadi ketetapan Allah. Summa bayana zalik, kemudian dijelaskan yang demikian itu, dijelaskan itu tentang kebaikan dan keburukan, ya, kebaikan dan keburukan. Faman hamma hasanatin, faman hamma hasanatin, barang siapa atau siapa saja hamma, apa hamma? Hamma, himma, hamma apa? Hamma itu pengen. Ada yang mengartikan fama ini kok kenapa enggak faman nawa, yanwa, kayak barang siapa yang punya niat, tapi sini pakai hamma. Hamma hasanatin, bukan pakai nawa hasanatun. Enggak pakai niat, nawayan niatan enggak, atau niatan. Tapi ini pakai hamma. Hamma itu jadi keinginan, dorongan yang ada dalam diri kita, punya keinginan kita, pengen kita ingin, yaitu bihasanatin, untuk berbuat baik. Jadi dia punya niat, punya pengen, punya keinginan pengen berbuat baik, tapi punya niat. Punya niat apa? Pengen ke masjid, pengen ke musola, pengen duduk di majelis ilmu, pengen sholat, pengen zikir, pengen puasa, pengen bantu fakir, miskin, yatim, pengen bantu orang-orang yang dizolimin. Koknya dia pengen kepada apa? Bihasanatin, yaitu satu kebaikan. Dia punya niat, dia punya ingin. Nah, perlu kita luruskan yang namanya niat apa? Niat itu dalam Safinah, kitab Safinatun Najah itu didefinisikan ta'rifnya niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Itu niat. Qasdu syai'in, menuju sesuatu, ya, qasdu syai'in menuju sesuatu, muqtarinan dibarengi bi fi'lihi dengan perbuatan. Pengen sesuatu, ingin menuju sesuatu dibarengin dengan pelaksanaan gitu. Dibarengi dengan pelaksanaan, itu namanya niat. Makanya ada saudara kita bunyi azan Allahu Akbar, dia langsung menuju tempat wudu. Dia langsung menuju tempat wudu. Makanya dengan dia menuju tempat wudu, dia sudah niat pengen sholat. Qasdu syai'in
muqtarinan bi fi'lihi. Itu di dalam kitab Syafi'i aja, dalam mazhab Syafi'i. Definisi niat menuju sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Jadi menuju sesuatu tuh langsung dipraktekin gitu maksudnya niat. Sama pengumuman beda. Niat sama pengumuman beda. Tapi niat udah dimasukin di bahasa Indonesia sih. Ada seseorang ngaji yuk, pengen gue niat pengen ngaji gue, tapi nggak datang. Itu niat apa pengumuman? Kalau yang namanya niat gimana tadi? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menuju sesuatu dibarengi dengan perbuatannya, pelaksanaannya, langsung diamalin, itu namanya niat. Minum, gue pengen minum nih, tapi nggak minum, niat bukan? Gue pengen minum nih, nah langsung. Ini namanya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Bunyi Allahu Akbar, langsung ambil wudu. Itu juga sudah bagian dari niat, menuju sesuatu dibarengi dengan perbuatan, wudu langsung sholat. Tapi kalau pengen ngaji nih, pengen ke masjid tapi nggak datang ke masjid, niat bukan? Bukan itu, pengumuman atau angan-angan gitu. Ya, jadi jelas niat ya. Jadi niat itu langsung dengan perbuatan, praktek gitu. Ya. Jadi dia ingin, makanya di sini pakai hamad, ingin gitu. Ada dorongan untuk berbuat baik. Di mana adanya niat? Dalam ya fi mahali qalbu. Tempatnya niat di sini, ya. Tempatnya niat di sini, ini tempatnya niat gitu. Ya. Kalau kita sholat maghrib, usolli fardhu maghribi salasa rakaatin imaman, itu niat bukan? Itu lafaz niat, bedain. Niat di sini itu lafaz niat. Ya, ada yang dilafadzkan, ya, ada yang nggak dilafadzkan di sini. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang nggak benar mana? Yang pada kagak ke masjid. Loh. Gitu. Ya. Pengen berbuat baik, ya. Ingin berbuat baik. Dan pasti kita semua pada dasarnya ingin berbuat baik. Lalu falam ya'malha. Kemudian niat yang baik itu lam ya'mal, kagak nggak dikerjain Pak Wakil. Punya keinginan pengen berbuat baik tapi nggak dikerjain, lam ya'malha, hanya kembali pada hasanatin, ya, hasanatin. Dia ingin berbuat, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakan tuh niat yang baik itu, dia nggak kerjain. Ya, dia belum kerjain, banyak faktor mungkin dia belum kerjain. Dia nggak kerjain tuh. Kemudian apa kata hadis qudsi ini? Orang yang punya niat baik kemudian dia nggak kerjain, apa kata hadis qudsi? Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Tetap lihat kita punya Tuhan, tetap dicatat oleh Allah. Dia punya niat baik tapi dia nggak kerjain, tapi dicatat oleh Allah di sisi Allah, yaitu hasanatan kamilatan, yaitu satu kebaikan yang sempurna. Niat baik nggak dikerjain, dapat satu pahalanya Pak Wakil. Nggak dikerjain tuh, nggak dikerjain sama dia. Bisa jadi nggak dikerjainnya belum ada waktu, belum ada kesempatan. Kan bisa kita doain aja, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tetap dicatat tuh Pak Surono, ya. Jadi dicatat oleh Allah yaitu hasanatan kamilatan, yaitu satu kebaikan yang dicatat satu. Bayangin, cuma niat doang nggak ngerjain, dicatat satu kebaikan. Mungkin banyakin niat-niat baik. Jadi dalam hadis ini kita dianjurkan untuk meniatkan niat-niat yang baik itu, dibanyakin niat yang baik biar niat yang buruk ketutup. Karena dalam diri kita ini kalau nggak niat baik, niat begitu nih, perang antara niat baik sama niat buruk. Dalam diri kita ini perang, beradu, tarik menarik. Kalau sudah dia beradu antara yang baik dan yang buruk di dalam hati kita, yang pusing apa? Kepala kita.
Pengaruh itu akhirnya kepikiran larinya nantinya tuh, beraduk dia. Jadi dicatat oleh Allah, niat baik nggak dikerjain, dicatat satu kebaikan. Banyakin kita niat baik gitu. Pengen apa? Pengen ngaji, pengen sholat, pengen puasa, pengen zakat, infak, sedekah, pengen berbuat baik, pengen haji, pengen umroh, pokoknya pengen baik aja, pengen jujur. Gua kalau jadi pejabat pengen jujur gitu. Gua kalau jadi pemimpin betul-betul akan kita cegah itu namanya kemaksiatan, prostitusi, judi, maksiat, pecah belah umat. Saya akan cegah. Bagus nggak kayak begitu pemimpin tuh? Bagus nggak Pak Surono? Ada pemimpin begitu? Di mana? Jelas nggak? Jadi niat baik nggak kerjain, dicatat nggak satu kebaikan? Jelas ya? Jelas. Kemudian apalagi kata berikutnya, wa in hama biha. Kemudian jika dia punya keinginan untuk berbuat baik, fa'amaliha, kemudian niat baik itu dia praktekin. Tadi nggak dipraktekin, ini dipraktekin. Saya pengen ke masjid, datang dia ke masjid. Saya mau ke mushola, datang dia ke mushola. Saya mau ke majelis ilmu, pengen duduk di majelis ilmu, dia duduk di majelis ilmu. Dipraktekin sekarang. Apa kata hadis qudsi ini? Kata bahallahu indahu hasro hasanatin. Apa kata hadis qudsi ini? Allah mencatat di sisi Allah, yaitu menjadi 10 kebaikan. Niat yang baik kemudian dia kerjakan, maka dicatat sama Allah satu kebaikan, di sisi Allah 10, dibalas sama Allah 10 kebaikan. Loh begitu Pak Wakil. Pak Wakil misalnya berinfak 100 ribu, berarti dikali berapa nanti sama Allah tuh? Catat tuh di dalam tabungan akhirat. 100 ribu kali ke 10 berapa ya? Sejuta tuh, bayangin. Dicatat Pak Wakil, sejuta Pak Wakil. Padahal Pak Wakil ngasih dicatat di sisi Allah menjadi 1 juta tuh, bayangin. Nabung 100 jadi sejuta. Coba kalau kita di bank kayak begitu, di bank dunia nih, bukan bank akhirat. Tabungan dunia bukan tabungan akhirat. Kita nabung 100 ribu, sama bank dicatat jadi 1 juta saldo kita. Gimana kita? Rajin nggak kita nabung Pak Wakil? Hah? Rajin nggak tuh kita nabung? Iya, nasabahnya rajin, banknya nabung 1 juta, saldo kita nabung 100 ribu jadi 1 juta. Tapi yang namanya bank Allah bangkrut nggak? Nggak pernah bank Allah bangkrut, tetap Adanya bank wakil nabi. Iya Pak ya. Coba urusan dunia kayak begitu, kita nabung 100 ribu, 50 ribu, jadi dikali 10. Waduh, rajin orang nabung. Ini tabungan akhirat nggak rugi kita. Cuman kenapa kita nabung akhirat sama nabung dunia, kita semangatan nabung mana itu? Dunia apa nabung akhirat Pak Wakil gitu? Kenapa kayak begitu Pak Wakil ya orangnya? Nggak, kenapa begitu ya? Kita nabung di dunia nih, rekening di dunia sama rekening di akhirat, kok kita semangat ke sono. Bahkan kalau kita duit banyak di rumah ada puluhan juta itu nggak betah, tabungin. Coba di masjid nabung, kotak amal isi berapa ya? 2.000. Coba kita nabung di dunia nih, datang ke bank BRI nabung nih 2.000, bagaimana itu metelernya? Bilang PA kita. Betul nggak? Lah ini di kotak amal nabung akhirat buat dia, bukan buat Allah, 2.000 perak. Udah gitu duitnya lecek, kumal. 2.000 perak lecek kumal, gimana ya coba? Kadang kalau kita tinjau dari sisi kacamata agama, kita ini kadang-kadang nggak punya adab sama Allah. Ya Pak Wakil ya. Allah kasih kita rezeki, kasih nggak? Kehidupan dikasih sama Allah. Kan Allah yang hidupin, dihidupkan kasih, kesehatan dikasih, nikmat dikasih.
Kok nggak terima kasih sama Allah? Yang mengamalkan ini kayak ayat lakukanlah walaupun sedikit amal itu ya. Itu masih bagus. Itu masih bagus, artinya walaupun sedikit didawamkan, itu amalan yang dicintai oleh Allah. Ini sama sekali nggak pernah nabung akhirat, nggak pernah bantu masjid, nggak pernah bantu musola, nggak pernah bantu pondok-pondok pesantren yang ngurus anak yatim, yang ngurus duafa, nggak pernah bantu dia, nggak pernah nolong. Ada nggak yang kayak begitu di sini? Banyak pewakil ya, catat pewakil yang begitu tuh. Tugas RT catetin yang kayak begitu tuh. Iya enggak? Enggak pernah nolong, enggak pernah bantu orang, enggak pernah catat. Enggak pernah sholat, catat. Namanya nyatetin itu sembako aja. Itu juga catat tuh. Enggak pernah ke masjid, enggak pernah ke musola, enggak pernah infak, enggak pernah sedekah, enggak pernah sholat, enggak pernah. Punya hajat, punya acara, ngundang siapa? Ngundang siapa coba? Coba kalau kita balas. Lu nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak pernah sholat, nggak pernah infak, nggak pernah sodako, mati terusnya. Kita diundang suruh tahlilin, enggak, aku nggak mau datang, lu aja nggak pernah datang, gimana itu Pak Wakil? Itu sanksi sosial bisa kayak begitu. Takut kayak orang area? Wah, bahaya gua nih. Kalau gua nggak pernah ke masjid, ntar gua mati, kagak ada yang ngurus gua nih. Kan nggak ada sanksi sosial kayak begitu gitu. Betul nggak, Wan? Buat nabung akhir dunia lu semangat banget, beli gelang, bini kita gelang, lu punya duit beli gelang, beli kalung, oh banyak banget. Coba buat akhirat, mikir dulu gitu. Ada orang ahli ibadah, ahli zikir, belum tentu ahli sedekah. Zikirnya mah cakep, jam-jam tuh Wakil. Subhanallah, bukan pakai tasbih yang gede loh. Kotak amal depan mata dia berubah, zikirnya astagfirullah. Astagfirullah, istighfar, kotak amal di depan dia istighfar. Yang tadinya dia baca tasbih subhanallah, kotak amal di depan dia berubah, zikirnya istighfar, ya Allah ampunin saya ya Allah. Lewat berubah lagi, alhamdulillah, kenceng banget alhamdulillahnya. Ada nggak kayak gitu tuh? Kenceng, alhamdulillah. Itu kalau kotak amal depan dia tuh udah siap-siap istighfar aja begitu. Ada tuh Pak, begitu ya? Catat tuh yang kayak begitu tuh. Bahil pelit. Ya. Hah? Ya iyalah, orang-orang dulu begitu pesannya. Lu datang Jumatan, bawalah 5.000, lu minimal 10.000. Iya kan? Jumat berkah. Kalau ini boro-boro kagak. Ampun dah. Wah, udah orang udah pelit, susah Pak Wakil. Jangan duitnya kita minta. Ya, jangan duitnya kita minta, dosanya kita minta. Kasih nggak Meli ya? Oh, nggak dikasih, dosanya kita minta. Kita kalau diminta sama orang dosa kita kasih nggak? Oh, kita kasih banget, iya nggak? Ini orang pelit, jangan duitnya kita minta, dosanya kita minta, dia nggak kasih. Kira-kira catat tuh Pak ini Pak. Orang kayak begitu tuh, warga kayak begitu tuh, tandain. Dibalas 10, bukan hanya sampai di situ. Ila sabiati di'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi bukan hanya 10, itu dibalas sama Allah, dicatat dalam tabungan akhirat. Satu kebaikan dibalas 10, dibalas 700. Bayangin, kita ngasih sedekah 100.000 kali 700 jadi berapa ya? 100.000 dikali 700 jadi berapa ya? Hah? 100 dikali 10 tadi itu jadi 700. 1 juta kali 700 itu untuk tabungan akhirat. Dan ini kata hadis qudsi, satu kebaikan dibalas 10, bahkan dibalas 700 kali lipat.
Tabungan akhirat kita saldo kita nambah terus. Cuman kita nggak bisa tarik di dunia tuh tabungan. Tabungan akhirat bisa nggak kita tarik di dunia? Harusnya bikin ya bank akhirat gitu kan? Iya, bank akhirat gitu. Kita datang ke bank akhirat, saya mau tarik nih saldo saya. Nah, kasih saldo itu sekian nih gitu. Cuman nggak bisa diambil secara nilainya, tapi angkanya doang. Kapan kita bisa tarik tuh tabungan akhirat? Saat kita masuk ke alam tuh. Di alam kubur tuh yang nemenin kita apa? Amal kita. Dalam hadis nih, waktu kita di alam kubur, orang yang baik ditemenin amal yang baik. Datang seseorang kayak dia, berwujud manusia. Ditanya, ente siapa? Putih, bersih, bersinar, ganteng, harum, wangi, ente siapa? Aneh, amalan ente. Itu yang nemenin kita, amalan ente. Tapi kalau yang jahat, sama kayak dia, busuk, buruk, jelek, kotor, jijik, temenin sama dia ya. Jadi jangan bosen gitu ya untuk nabung akhirat, jangan ya. Walaupun sedikit tapi rutin tuh, sampai 700 kilo lipat, ila ad'afin kasirotin, bahkan kata hadis qudsi bahkan berlipat-lipat. Ila ad'afin kasirotin, berlipat-lipat yang banyak. Jadi bukan angka 700 sebagai pembatas, banyak lipatannya. Sama kayak sabar. Di dalam Quran, orang yang sabar ganjarannya apa kata Allah? Enggak ada nilainya, bi ghairi hisab, enggak pakai hitungan. Itu orang yang sabar. Kalau sabar menurut Allah enggak ada batas. Orang yang sabar ganjaran enggak ada batas. Kalau menurut manusia sabar ada batasnya. Kan ada orang bilang begitu, yang namanya sabar ada batasnya. Kalau Allah nggak ada. Ganjaran orang yang sabar, pahalanya ada nggak batas? Tanpa batas, penuh. Ada orang namanya sabar. Aneh punya teman namanya sabar. Berantem mulu. Sabar berantem mulu. Iya, dia berantem mulu gitu. Tukang ojek dia berantem mulu gitu sama temennya, berebut penumpang. Iya, marah mulu lah ya kan, sabar gitu. Sama kayak syukur, ada orang namanya syukur, ngedumel mulu perut, namanya syukur. Tapi tetap aja orang panggil dia mah biar nggak bersyukur, tetap aja namanya orang panggil dia si syukur. Gitu, walaupun dia kagak bersyukur. Jelas nggak Pak? Jadi kita punya niat baik, kemudian kita kerjakan, kita mendapatkan pahala, nilainya berapa? Berlipat-lipat, berlipat-lipat. Ila ad'afin kasirotin, yaitu dengan lipatan yang banyak. Ya. Kemudian kita lihat lagi sekarang lawan dari hasanatin, lawannya sayiatin. Wa in hamma bi sayiatin, barang siapa yang dia punya niat bi sayiatin, punya niat jelek, niatnya jelek sekarang nih, punya niat buruk, punya niat nggak bagus. Apa contoh niatnya? Punya niat apa dia? Hah? Punya niat jelek, contohnya apa jelek? Hah? Contoh niat jelek apa contohnya? Bohong, nipu, bohong, nipu. Pokoknya punya niat korupsi, pengen niat yang jelek deh, pengen niat nih pokoknya yang nggak bagus, nggak bagus. Ada nggak kadang-kadang dalam diri kita niat yang nggak baik? Ada tetap punya niat nggak baik. Kemudian apa kata hadis qudsi? Falam ya'malha, dia punya niat jelek, niat buruk, niat gak bagus. Falam ya'malha, kemudian dia kagak kerjain, nggak jadi tuh niat jeleknya dikerjain. Pada saat dia mengerjakan niat jelek, ya ini nggak boleh, menurut Allah Rasulnya haram. Apalagi ini duit rakyat, duit negara, buat kesejahteraan rakyat, buat kesehatan rakyat, pendidikan rakyat, buka lapangan kerja rakyat lagi pada susah.
Ini kalau gua ambil bangkrut di negara, jangan kasihan. Nggak jadi. Hah? Banyak kan dikerjain nih. Berjamaah lagi ya. Berjamaah. Nggak dikerjain. Kok ini nggak dikerjain sama dia? Apa kata hadis qudsi ini? Kata bahallahu indahu hasanatan kamilatan. Bayangin, punya niat jelek kemudian dia nggak jadi kerjain. Apa kata hadis qudsi? Dicatat sama Allah satu kebaikan. Dicatat satu kebaikan. Punya niat jelek dia nggak kerjain. Punya niat buruk dia nggak jadi lakukan. Punya niat nggak baik nggak jadi dikerjain. Apa kata hadis qudsi? Dicatat di sisi Allah. Ini orang nggak jadi niat buruk, maka dicatat satu kebaikan yang sempurna. Nggak jadi dikerjain. Kemudian wa in hamma biha, dan jika punya niat jelek kemudian dia kerjakan, fa'amilaha, kemudian dia kerjakan niat yang jelek itu. Dia punya niat jelek, niat buruk, enggak bagus, kemudian dia kerjakan. Apa kata hadis qudsi ini? Kata bahallahu sayi'atan wahidatan, maka dicatatlah oleh Allah yaitu satu keburukan. Beda kalau kebaikan, berbuat baik satu dibalas 10, 700 bahkan berlipat-lipat. Tapi kalau orang mengerjakan, dia punya niat jelek, dia kerjakan niat jelek itu, dicatat sama Allah satu doang. Dari sini kita bisa lihat kita punya Tuhan yang Rahman Rahim enggak? Rahman Rahimnya Allah. Dalam hadis sahih Allah ini mempunyai berapa rahmat? Allah mempunyai 100 rahmat. Yang diturunkan ke dunia itu baru satu rahmat. 99 ini nanti di surganya Allah. Itu di dalam hadis sahih Allah mempunyai 100 rahmat, bukan pembatas artinya, cuman pembanding aja. Itu yang diturunkan ke dunia rahmatnya baru yang 99 nya nanti dalam surganya Allah. Itulah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi kita punya Tuhan ini Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha penyayang. Ini kadang-kadang kita memperkenalkan kepada umat Tuhan yang serem. Diazab loh ya. Waduh, jadi seolah-olah kita perkenalkan Tuhan kita Tuhan yang mudah marah. Enggak, Tuhan kita enggak begitu. Jadi jangan kita samakan Tuhan kita seperti kita makhluk, enggak boleh. Tuhan kita penuh kasih, penuh sayang. Maka dalam asma wa sifatnya Allah ada makna Al-Ghafur, Al-Ghafar. Betul enggak? Al-Ghafur, Al-Ghafar artinya sama, pengampun. Makna Al-Ghafar lebih luas lagi. Kita punya dosa besar, masih melakukan maksiat, tapi dorongan untuk tobat nih kuat. Datang kepada Allah, ya Allah ampunin dosa saya. Diampunin, maksiat lagi. Tapi terus punya keinginan untuk taubat kembali kepada Allah, pengen jadi orang yang benar, orang yang jujur. Diterima sama Allah, maksiat lagi. Itu makna Al-Ghafar kayak begitu. Al-Ghafur, Al-Ghafar maknanya Allah yang selalu menerima taubat hambanya. Walaupun hambanya berulang-ulang melakukan kemaksiatan. Itu Tuhan kita. Coba kalau kita, ini orang sama kita udah salah berkali-kali, sama kita maafin terus nggak? Hah? Ini orang udah bersalah sama kita, ini punya salah berkali-kali, sekali dua kali dia ngulangin kesalahan. Kalau kita gimana itu? Oh wakil, kita apain tuh orang kayak begitu? Hah? Kita maafin tuh ya, besok ngulang lagi. Gitu dia maafin, besok dia ulang lagi. Kita punya Tuhan nggak kayak begitu, ya. Jadi Tuhan kita ini yang maha pengampun penyayang. Ini salah satu buktinya nih. Ya. Jadi salah satu buktinya orang punya niat nggak bagus, nggak dikerjain, dapat satu pahala. Kemudian dia punya niat jelek, kemudian dia kerjain, maka ditulislah di sisi Allah, yaitu sayi'atan wahidatan, yaitu satu kesalahan. Tuh yang kesananya ini mah udah selesai sampai itu hadisnya Pak Budi ya, pandai sampai situ. Ya, ini mah penjelasannya aja udah. Gitu. Nah inilah tentang hadis yang ke-37. Tentang apa jadi? Tentang
kebaikan dan keburukan ini sudah menjadi ketentuan Allah. Ya. Tapi di dalam hadis qudsi ini orang yang punya niat baik belum dikerjakan dicatat dia menjadi satu kebaikan. Tapi kalau dia kerjakan maka Allah akan balas berlipat-lipat. Beda dengan orang punya niat buruk kemudian dia melakukan keburukan itu cuma dicatat satu keburukan. Nah, disinilah kita punya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, jangan kita berputus asa untuk tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Kayaknya nggak bakal diampunin, enggak diampunin sama Allah. Tapi gue ulang-ulang dosa gue, enggak diampunin tetap sama Allah. Selama napas belum sampai tenggorokan, selama matahari belum terbit di sebelah barat, pintu taubat masih dibuka. Kira-kira jelas nggak? Jelas ya. Jadi yang kita banyakin apa? Niat apa? Niat baik. Ya, gitu. Ada mau nanya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pernah dengar tentang ini takdir. Kita itu bahwa kita bisa beralih dari takdir yang satu ke takdir yang lainnya. Contoh, kalau kita hujan kemudian kita berdoa atau kita hujan pakai baju kemudian bagaimana? Yang kedua, di dalam takdir apakah ini udah pasti karena pernah dengar bahwa yang bisa merubah takdir adalah doa itu menurutnya bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Hadis sahih kata Nabi, takdir tidak bisa dirubah kecuali yang bisa merubah takdir adalah doa. Makanya kata Nabi, doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa muhul ibadah, doa sumsumnya ibadah. Jadi yang bisa merubah takdir kita ini, terutama takdir yang baik jangan dirubah. Iya kan, aturan kita dapat 10 juta, kita doa jadi dapat 1 juta. Jangan itu mah, jangan. Kalau yang baik-baik maksudnya takdir yang buruk. Contoh, kita keluar dari rumah. Seharusnya menurut catatan takdir nih, keluar dari rumah kita naik motor atau naik mobil, kita celaka. Harusnya kita celaka. Tapi karena kita keluar dari rumah, kita iringi dengan doa, kita baca bismillahi tawakkaltu. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Takdir yang buruk tadi, yang aturan kita celaka, nggak jadi kita celaka. Lantaran apa? Doa itu satu contoh. Tinggal kita ambil contoh-contoh yang lain. Itu satu contoh. Kita mau berangkat kerja, kita mau berangkat keluar dari rumah, mau ngapain aja. Yang harusnya catatan takdir kita akan mengalami hal yang buruk, hal yang jelek. Tapi dengan kita berdoa kepada Allah, bismillahi, dengan nama Allah tawakkaltu, saya bertawakal Allah kepada Allah, la haula wala quwata, tidak ada daya wala quwata dan kekuatan illa billah, kecuali hanya Allah. Takdir yang buruk itu dirubah sama Allah jadi baik. Aturan kita celaka jadi nggak celaka. Tuh. Ya. Begitu. Silakan ambil contoh-contoh yang jelek-jelek. Tapi dengan kita doa, insya Allah. Ya. Doa bisa merubah takdir. Maka jangan sekali-kali kita tinggalin doa. Kita punya masalah, kita punya persoalan apa aja, bangun kita di keningan malam. Tahajud, orang lagi pada tidur, lagi pada moral, lagi pada capek, kita bangun, kita ngadu sama Allah. Ngeluh, nangis, curhat. Udah kita ngeluh aja sama Allah, jangan kita ngeluh sama makhluk. Jangan kita ngeluh sama manusia. Dulu di masa Sayyidina Umar Ibnul Khattab ada sahabat Rasul berantem sama bininya, ribut sama bininya. Rumah tangga biasa nggak kayak begitu? Nggak ada rumah tangga orang yang lurus-lurus aja, nggak ada. Berantem sama bininya, beras nggak ada, gas habis, gula nggak ada, cabai nggak ada, puyeng nggak? Berantem sama bininya, pusing dia keluar dari rumah, dia pengen curhat sama Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Gua datang ke Umar, pengen cerita, kali aja Umar bisa memberikan solusi. Dia datang tuh.
Kira-kira berapa meter dari rumah Sayyidina Umar Ibn Khattab, di rumah Sayyidina Umar Khattab bunyi gumprang. Lihat, dengar, wah ribut ini. Nggak jadi. Dia mau balik, Sayyidina Umar lihat dari dalam, lah itu si fulan tadi mau kesini, kenapa dia balik? Umar keluar. Ditanya Umar, sini fulan, tadi aneh lihat dari dalam, ente mau ke rumah aneh. Iya. Ada apa? Begini, tadi aneh mau cerita, mau curhat nih, tentang masalah bini aneh ke rumah ente, di rumah ente gumbrang yang pala aneh jadinya. Apa kata Sayyidina Umar? Ya beginilah takdir buruk. Jangan istri kita, istri Rasulullah cemburu. Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Hafsah bawain madu, pembantunya bawain buat Nabi, buat Rasul, pakai piring. Bilang dari Hafsah buat Nabi, buat Rasulullah. Di rumah Aisyah bawain pembantunya, Aisyah lihat, senggol itu piringnya pecah, brang. Bayangin tuh, di hadapan Rasulullah. Kata Rasul, dia lagi nggak marah, dia lagi cemburu. Tuh Pak Bambang. Jadi kita jangan berpikir, wah enak kali istri kiai, istri habib, istri ustadz, jangan, nggak sama baik. Jangan lihat zahirnya aja, sama. Ya. Kita udah tahu apa yang terjadi di dunia ini kalau kita belajar dalamin Quran, dalamin hadis Rasulullah. Sampai persoalan kita, ujian tadi nggak ada di dunia ini yang mulus-mulus aja, enggak. Kalau kita pengen nggak punya masalah, nanti udah dalam surganya Allah, udah nggak ada cemburu, nggak ada cemberut, nggak ada yang hasad, dan udah nggak ada Pak Wakil. Seneng mulu kita di surga. Kalau di dunia mah ya gitu Pak Surono. Doa yang penting, jangan lupa doa bisa merubah takdir. Harus kita keluar dari rumah nih, takdir kita lagi ngadu tender, proyek kita nggak gul harusnya proyek kita, tapi kita keluar dari rumah dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudah-mudahan proyek saya gul. Yang awalnya aturan kagak gul, tapi dengan dia doa gol proyeknya, tendernya gol. Tuh kayak begitu Pak Wakil. Tanah, bisnis rumah. Aturan nggak jadi tuh orang beli rumah, beli tanah, tapi dia keluar rumah dengan yakin Bismillahirrahmanirrahim, tuh gol akhirnya tuh. Jangan lupa kalau guru ingat, ini janda yang diingat. Wah alhamdulillah dia bisa gue kawin ini janda. Guru ingat, guru ke Imam Syafi'i itu ngarep berkah Imam Malik, sama gurunya. Imam Syafi'i ini orang susah, kalau Imam Malik orang kaya. Maka dalam masalah rezeki beda pendapat Imam Malik, guru sama murid Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, rezeki nggak usah dikejar-kejar, dia datang diri. Kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa guru, harus usaha. Udah usaha aja belum tentu dapat. Imam Syafi'i waktu dia berguru di Madinah, waktu lagi nggak ngajar, dia kerja nyari duit. Orang dia masih bujangan. Setelah didapat rezeki, yang diingat siapa? Gurunya Imam Malik. Dia beli makanan yang enak, apa nih sukanya nih gurunya nih? Kopi dibeliin, kopi liong nih. Dibeliin. Kue apa nih kira-kira nih? Kue kamir enak nih, beliin. Bawain sama Imam Syafi'i, dibawain Imam Syafi'i guru dari rezeki nih, bawain. Apa kata Imam Malik? Muhammad bin Idris, kan aneh bilang apa? Rezeki jangan, kalau udah waktunya datang, itu buktinya ya kan. Tapi kata Imam Syafi'i, ya, tapi gue yang nyari, beda pendapat dalam hal rezeki. Tuh biasa kayak begitu. Ya. Jadi biasa perkara-perkara yang kayak begitu. Makanya kita emang ngadepin perbedaan pendapat, jangan pakai emosi, biasa baik. Ya bawa senyum, bawa ketawa, santai aja, nggak usah pakai emosi. Jangan, nggak usah.
Ya, dan kita yang pokok ngaji ini kita tujuannya buat ngelembutin hati nih. Kita ngaji ini lembutin. Jangan kita ngaji puluhan tahun hati kita keras, bahkan lebih keras lagi dari batu. Ngaji apa? Makin lembut, makin banyak rahman kasih sayang kepada orang, betul nggak? Makin banyak tolong, itu hati kita lembutkan. Makanya kalau hati kita keras, banyakin zikir, baca apa? Ya Latif, wahai yang maha lembut, lembutkan hati saya ini. Jangan kayak orang Yahudi, puluhan tahun ikut Nabi Musa, hatinya makin keras, bahkan lebih keras dari batu. Itu orang Yahudi sampai gini, keras kepala. Taurat dibacain, lihat mujizat, tetap aja hatinya. Kita jangan kayak orang Yahudi, ngaji mah ngaji, iya, hatinya makin keras. Mungkin tadi kalau hati kita keras, anak kita nih hatinya keras, pegang di sini hatinya nih, bacain ya Latif, ya Latif. Sini pegang. Kan jantung tuh hati tuh, pegang ya Latif, ya Latif. Dan kalau kita baca Latif kan suka dikasih tahu di situ. Ya Latifan lam yazal utlub bina bima nazal, innaka latif lam tazal utlub bina wal muslimin. Ya Latifan lam yazal, itu begitu. Cuman kita cuma bisa bacanya doang, tapi teu nyaho artinya. Untuk paham artinya, pahamin maknanya enak, resep gitu. Kalau kita doa baca apa aja, kalau tahu artinya itu resep enak bawain. Ya, kita lagi punya masalah sama anak kita baca doa Robbi habli minas sholihin, Robbi ja'alni muqimah, enak hati kita paham. Kita ngaduin tuh Tuhan, kan kita doa ngadu Tuhan tuh. Tuhan jadiin anak yang soleh, anak yang baik tuh gitu. Ya, gitu ya, jelas ya.